Hehe, saya Iwan Pras. Kembali lagi menemani Anda dalam cerita horor nih alias horor nih ya. Wah, kurang keras. Oke, tanpa berlama-lama, apalagi menunggu transferan yang belum jelas juntrungannya, langsung kita ke TKP dan beginilah bunyinya. Beginilah ceritanya. Keadaan kampung sedang tidak baik-baik saja. Belakangan ini warga sedang dihebohkan oleh berita kemunculan sesosok misterius yang disebut-sebut orang sebagai kolor ijo. Ya, seperti yang kita tahu, kolor ijo adalah sebutan bagi seseorang yang mempunyai ilmu misterius untuk pesugihan dengan syarat dia harus mencabuli atau berbuat tidak senonoh terhadap kaum wanita. Makin tinggi level kebejatannya berarti makin tinggi ilmunya dan makin besar pula yang dia dapatkan. Kecurigaan warga tadinya tertuju kepada Marno yang diketahui pernah lari-lari memakai celana berwarna hijau. Tetapi kemudian kecurigaan itu berangsur-angsur hilang, bahkan sirna seketika setelah mereka mengetahui bahwa celana Marno memang satu-satunya itu. Tadinya sih putih, cuman karena kelunturan jadinya hijau, itu pun hijau blonteng-blonteng. Aduh, kasihan. Atas rembuk para warga yang juga dimediasi oleh Pak Kepala Desa, akhirnya dicapailah suatu keputusan bahwa akan dilaksanakan lagi ronda malam secara bergiliran. Cara ini dianggap cukup efektif untuk mengantisipasi berkeliarannya si kolor hijau. Memang dari data korban yang dihimpun oleh pihak desa, ada 7 orang wanita yang tercatat pernah menjadi korban si kolor hijau. Ini yang mau berterus terang ataupun separuh di antara mereka minta agar identitasnya tidak diungkap. Ya, maklum saja hal ini menjadi semacam aib bagi mereka. Ya, kalau mau jujur masih ada beberapa lagi, tetapi mungkin mereka malu mengungkapkan, tidak mau dipublikasikan. Salah satunya adalah Mbak Tina, janda semok bohai yang punya warung di pojokan desa. Ia mengaku ketika tidur tiba-tiba saja tubuhnya sudah ditindih oleh sesosok misterius yang dia tidak tahu bagaimana wajahnya dan badannya berwarna hijau mirip Hulk. Itu dia dalam keadaan seperempat sadar loh ya. 3/4 ketidaksadarannya itu karena dia masih ngantuk, kejadiannya waktu masih pagi, kelelahan dia habis berjaga sampai jam 12 malam warungnya, dan juga mungkin pengaruh dari ilmu yang dilancarkan oleh sosok misterius tersebut. Beruntungnya dalam tanda kutip ya, Mbak Tina tidak sampai mengalami hal yang tidak diinginkan banget. Hanya sebatas seperti pas foto aja, tahu kan ya? Bagian-bagian tubuhnya digerayang oleh si kolor hijau, tetapi karena kemudian dia akhirnya bisa berteriak, akhirnya sosok tersebut pun lari secepat kilat dan tidak diketahui jejaknya. Ya, sejak malam itu warung Mbak Tina dijaga oleh sanak familinya dan para peronda juga rajin menyatroni. Hitung-hitung sekalian menyatroni Mbak Tina. Hehehe. Lumayan kan, bisa dapat pemandangan menyegarkan. Tetapi yang aneh bukan hanya wanita semok bohai berusia 30-an seperti Mbak Tina yang masih relatif muda. Ibu Supatmi yang sudah berusia 74 tahun pun ternyata juga tidak luput dari serangan si makhluk cabul. Buset dah, ibu tua, nenek-nenek tua kayak gitu diginiin sama kolor hijau. Ya, apa yang mau dijabain? Licin kagak, keset mah iya. Sarmiono, Agus, dan Pranoto yang merupakan 3 serangkai dikenal oleh warga desa kebetulan menjadi satu tim pada ronda tersebut. Ada bagusnya karena 3 serangkai ini dikenal orang punya kemampuan untuk menganalisa sebuah permasalahan dan bisa menguraikannya secara logika. Pun logika mereka juga kadang-kadang terbatas kalau lagi bokek maupun tidak ada makanan, terutama bagi Pranoto yang bertubuh tambun. Di hari pertama mereka berjaga tidak ada kejadian. Jadi mereka bertiga beserta 7 orang lagi sengaja menyebar ke setiap sudut desa berkeliling untuk memastikan keadaan aman dan kembali pada jam yang ditentukan. Anehnya pada hari kedua terjadi sesuatu hal.
Kali ini justru di rumah Mbak Tarsih yang notabene suaminya berada di tempat. Pak Jayus, suami Mbak Tarsih, mengaku melihat sosok tubuh baru saja keluar dari kamar istrinya bertepatan saat ia mendengar istrinya berteriak. Warga desa pun kembali heboh. Ya, kalau seperti di rumah si janda bohai pemilik warung kemarin wajar aja. Lokasinya di pinggir desa. Nah, yang ini di tengah-tengah desa persis, yang notabene antara rumah satu dengan lainnya cukup padat. Warga pun percaya bahwa pemilik ilmu kolor hijau itu sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Beberapa di antara warga malah sudah mulai putus asa karena mereka merasa bahwa kewaspadaan mereka, upaya mereka untuk menjaga desa kan sia-sia. Karena bagaimanapun juga ketatnya penjagaan tetap saja memunculkan celah bagi sang pemilik ilmu kolor hijau itu untuk masuk. Tapi Sarmiono, Agus, dan Pranoto tidak percaya. Entah kenapa feeling mereka sama mengatakan bahwa ada sesuatu yang janggal. Tapi mereka hanya saling memberi kode di antara mereka dan tidak diungkapkan pada semua warga desa. Ya, bisa dimaklumi karena mungkin tingkatan berpikirnya tidak sama. Dan kalau ini dibicarakan, dipelorkan, ada kemungkinan juga akan bocor. Karena dalam menganalisa sesuatu, tiga sahabat ini punya prinsip. Lebih baik makan soto ketika lapar daripada tidak makan apa-apa. Loh, apa hubungannya? Ya prinsipnya aneh.